Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih mengkaji atau membahas kitab Taisir Al-Karimir Rahman, yaitu kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-127 dari surah Al-Baqarah. Ya, kita upayakan selesai di 134. 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Yang artinya, dan ingatlah wahai Muhammad, ya ketika yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ya membangun Ka'bah dengan meninggikan pondasi-pondasi dari Ka'bah itu. Begitu juga dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasinya itu ditinggikan. Ya. Seraya keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami. Ya, terimalah amalan dari kami. Ya, jadi mereka berharap ya dan juga cemas ya, semoga amalan mereka berdua, yaitu membangun Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah itu, diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya semoga dengan adanya Ka'bah itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat muslim. Ya. Ikhwatul Islam, azakallah. Ya. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah ya maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, ya, mendengarkan semua segala pembicaraan dari makhluknya, baik yang terang-terangan ataupun sembunyi, ya, ataupun di dalam hati. Allah maha mendengar. Al-alim artinya Allah maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, baik secara terang-terangan perbuatannya ataupun sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ya. Artinya Nabi Ibrahim ya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa mereka berdua, semoga amalan mereka, yaitu membuat Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah itu, diterima
di sisi Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan baik. Ya. Dan juga di sini Nabi Ibrahim menyatakan kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka berdua kerjakan, yaitu membuat daripada Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah, ya, semuanya itu tentu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Nabi Ibrahim berharap, ya, dengan pendengaran Allah, pengetahuan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan berdua itu mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna, kemudian mereka melanjutkan lagi doanya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini laka, menjadi orang-orang muslim. Muslim itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Aslama yuslimu muslim. Jadi orang muslim adalah orang yang menyerahkan diri atau orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada syariat Allah, itulah yang dinamakan muslim. Ya, jadi kita ini dinamakan muslim atau orang Islam yaitu tatkala kita tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada syariat Allah. Maka itulah muslim yang sebenarnya. Adapun jika kita cuma sekedar mengaku muslim, tetapi kita tidak tunduk kepada syariat Allah, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak mengikuti sunnah para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, maka pengakuan itu tidak diterima. Jadi pengakuan tanpa ada bukti berupa perbuatan ataupun perkataan, maka pengakuan-pengakuan itu dengan lisan tanpa ada bukti dengan anggota perbuatan, anggota tubuh yang mengerjakan amalan-amalan itu tanpa ada buktinya, maka ucapan lisan itu hanyalah sekedar ucapan, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, ya, dan jadikan juga, ya, apa namanya, dan jadikan apa namanya, dari keturunan-keturunan kami, ya, dari keturunan-keturunan kami itu sebagai umat, ya, sebagai kaum yang, ya, yang menyerahkan diri kepadamu, ya, artinya yang siap diatur olehmu ya Allah, yang siap menjalankan agamamu ya Allah, menjalankan aturanmu ya Allah, ya, itu, ya, beliau berharap. Ya, jadi Nabi kita Ibrahim ini bukan hanya mementingkan daripada dirinya dan anak, tetapi bagaimana keturunannya. Oleh karena itulah sehingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah dakwanya ayah saya yang bernama Ibrahim. Artinya keturunan saya atau kakek saya bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, artinya karena Nabi Ibrahim berdoa agar diantara cucunya itu atau keturunannya itu menjadi umat yang menyerahkan diri kepada Allah, umat yang patuh dan taat kepada Allah, maka Allah istijabah doa beliau, yaitu dilahirkanlah apa namanya, keturunan beliau yang sebagai nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, di sini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya kita sebagai seorang bapak atau kepala keluarga untuk mendoakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, agar mereka menjadi orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mempasrahkan hidupnya hanya kepada Allah, bertawakal, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana, dan ya Allah perlihatkanlah kepada kami manasik hajiatnya, amalan-amalan yang mesti dikerjakan oleh jamaah haji. Ya, ya, seperti misalnya mabit di Musdalifah, misalnya tawaf di Ka'bah, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, itu dinamakan manasik, yaitu amalan-amalan ibadah yang dikerjakan di musim haji. Ya, ya, jadi
Nabi Ibrahim minta diperlihatkan kepada Allah, yang minta diperlihatkan dari Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah apa, amalan-amalan apa yang mesti beliau kerjakan, begitu juga keturunannya, ya, apa yang mesti dikerjakan, ya, terhadap rumah Allah itu, ya. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, ya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima tobat dan maha kasih dan sayang. Ini kepada Islam, azakullah. Jadi di sini kata manasik juga bisa bersifat umum, kata ulama, ya. Ya Allah, lihatkanlah kepada kami apa namanya, ibadah-ibadah kami. Ya, artinya ibadah-ibadah apa yang mesti kami lakukan. Di sini ada dua pengertian, tapi tidak kontradiksi, tapi saling dukung satu dengan yang lainnya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya, yaitu terimalah tobat kami, ya, sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha kasih dan sayang. Ikhwatal Islam, azakallah. Di sini Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya namanya manusia pasti ada namanya kesalahan-kesalahan, kekhilafan, ketidaksengajaan dan seterusnya. Makanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta ampun kepada Allah, jangan sampai ada perbuatannya barangkali yang salah, ya, atau barangkali ada perkataannya, sikap-sikapnya dan seterusnya, atau hatinya misalnya, ya, maka Nabi pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun juga demikian, meskipun kita sudah melakukan satu amalan-amalan yang baik, tetapi kita hendaklah juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita tatkala kita tanpa kita sadari misalnya, atau secara sengaja kita melakukan kesalahan. Ya. Innaka antal tawwabur rahim, sungguh engkau ya Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha, di antara namanya adalah At-Tawwab. At-Tawwab artinya maha penerima tobat. Artinya selama kita mau bertobat, meskipun begitu besar kita misalnya punya dosa-dosa, tetapi selama kita mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Karena apa? Karena Allah memiliki nama At-Tawwab, artinya yang menerima tobat hambanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, At-Tawwabur Rahim. Ya, Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Ya, Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya yang taat, orang-orang yang beriman. Ya, Ar-Rahim artinya sifat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin. Adapun Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, baik kepada orang miskin, ya, baik kepada orang kafir ataupun orang muslim, maka Allah memberikan rahmatnya seluas-luasnya. Kemudian Rabbana wa ba'ats fihim rasula, ya. Ini doanya Nabi Ibrahim, sudah diaminkan oleh anaknya yaitu Ismail. Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, rasulan minhum, yaitu seorang rasul dari kalangan mereka, dari bangsa mereka, dari kulit mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka yaitu Alkitab, ya, wal hikmata, ya, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi Nabi Ibrahim, ya, Masya Allah, tabarakallah, yaitu meminta kepada Allah agar ada seorang rasul yang diutus ke tengah bangsa yang ummi itu, ya, bangsa yang tidak memiliki petunjuk itu, yaitu orang-orang Arab pada saat itu, ya, yang mana tugasnya Nabi itu adalah yatlu alaihim ayatika, yaitu membaca ayat-ayat engkau ya Allah, ya, kepada mereka, ya, yaitu Al-Qur'an,
Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, ya Alkitab, ya, yaitu apa namanya kalau kita sebagai umat Muslim, yaitu Al-Quran. Wal hikmah, al hikmah ini adalah apa namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzakkihim, ya, wa yuzakki artinya untuk membersihkan, mensucikan jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati atau daripada akhlak-akhlak yang buruk. Ini tugasnya Rasulullah, yaitu membacakan ayat-ayat ya kepada kaumnya. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah membersihkan jiwa-jiwa dan akhlak-akhlak orang-orang Arab pada saat itu. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga dibarengi dengan kebijaksanaannya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala bijaksana juga dibarengi dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah mengatakan Al-Aziz, perkasa, maha kuat, maha hebat, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu ya tidak memiliki apa-apa kecuali manusia itu ya senantiasa ya. Jadi di sini disebutkan ya bahwasanya seorang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ya, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, artinya keperkasaan Allah itu ditopang dengan kebijaksanaannya. Sebaliknya, kebijaksanaan Allah itu ditopang dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa, kata Allah, yang benci kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melainkan dia adalah orang yang membodohi dirinya. Ya, jadi siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya maka dia adalah orang yang membodohi dirinya. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ajaran tauhid, yaitu menyeru manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah, berharap takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakullah, ya. Dari orang yang apa namanya yang membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Islam, maka dia telah membodohi dirinya sendiri. Walaqad astafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memilih dia di dunia ini. Itu Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah di dunia ini. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di hari akhirat kelak laminas solihin, sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah telah menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Jadi gelar Nabi Ibrahim yaitu Khalilullah, sebagaimana juga gelarnya Nabi Muhammad SAW juga Khalilullah. Ya, Khalilullah yaitu apa namanya kekasih Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu bil akhirati laminas sholihin. Sungguh ya Nabi Ibrahim itu di hari akhirat kelak sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Ya, kalau orang yang soleh itu ganjarannya adalah pahala, dan pahala itu ada Allah akan berikan secara sempurna kepada hari akhirat, yaitu tatkala kita dibebaskan dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Ya, barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, sampai ayat 100 berapa? 130 ya. Kalau kita akan lanjutkan ke depan
ayat yang selanjutnya. Ya, sebelum saya tutup, silakan kalau Anda bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada peserta semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik, hidayahnya, inayahnya, perhatiannya, kekuatannya, ya sehingga kita pun bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar adalah milik Allah saja, yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.